Oke, halo semuanya, sudah live di Instagramnya Let's Talk. Selamat malam semuanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, saya sudah accept go live with Tera. Ini saya udah terima Mbak Pera permintaan requestnya. Oke. Mbak Pera nggak bisa gabung ya? Coba aku ini udah go live. Coba di cancel dulu ya. Biar saya invite ya Mbak ya. Sebentar. Nah sekarang Mbak Pera saya invite. Coba deh Mbak di accept invite-nya. Nih. Oh. Oke, jadi memang harus di invite ya. Bentar. Kenapa ya Mbak? Install ingin Anda muncul di video siaran langsung. Udah kok Mbak. Mbak Tapi ada di. ya, tapi di layar saya tertutup, Mbak. Oh gitu. Tapi Mbak bisa melihat diri sendiri. Aku bisa melihat Mbak Ira. Oh. Hmm. Berarti itu Oke, nggak yang tahu ya. tertutup yang bagian layar aku doang. Oh, Entahlah berarti kenapa. bisa ngelihat Mbak Pera sendiri. Aku bisa dua-dua sih. Nih. Dua-duanya aku bisa Iya lihat. Oke. Coba aku lihat melalui laptop sebentar, bisa nggak dua-duanya keluar? Ya, bisa. Oke, udah oke sih. Aku bisa melihat. Hmm. Halo Mbak Pera, kok hilang? Halo Mbak. Oh, aku invite lagi ya. Barusan keluar. Nah, udah. Udah bisa ya, Mbak? Bisa sudah. Mungkin kalau Mbak Pera nggak bisa ngelihat, mungkin settingannya atau handphonenya. Entahlah. Ya udah, Mbak, lanjut aja. Nah, yang penting ini bisa ya, di aku keluar dan di. Aku juga bisa lihat Mbak Ira. Oh, udah bisa sekarang. Oh ya sudah. Aman. Oke, oke. Sip kalau gitu. Oke ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya yang ada di Indonesia, yang baru tarawih ya. Sudah buka puasa dan sudah selesai tarawih, sudah segar, sudah bisa. Mbak, silakan aja kalau mau minum nggak apa-apa Mbak. Di sini baru di sini baru mulai puasa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Instagramnya Let's Talk dan juga Instagramnya Mbak Pera ya. Jadi tadi nggak bisa ya Mbak pakai akunnya Rahima ya. Gitu. Mbak, kayaknya nge-freeze. Oke. Baik, kali ini kita memasuki Saturday Night with Let's Talk live on Instagram edisi yang ke-72, edisi spesial Ramadan. Dan ini spesial Ramadan yang pertama ya, akan ada 3 kali spesial Ramadan. Yang ini yang pertama, akan ada nanti Sabtu depan bersama Pak Kiai Haji Hussein Muhammad. Dan di tanggal terakhir itu tanggal 6 ya. Itu di edisi yang ketiga untuk spesial Ramadan ini dengan Mbak Iklia Muzayana. Oke, saya akan memberikan pengumuman juga, tapi akan ada 3 edisi spesial ini. Baik, sudah ada bersama kita Mbak Pera, ya Mbak Pera Soparianti. Saya akan perkenalkan beliau sedikit, mungkin teman-teman sudah pada kenal dengan Mbak Pera. Itu Mbak Pera Soparianti, biasa disapa Mbak Pera. Beliau adalah Direktur Rahima Jakarta.
itu yang berada di Srengseng Sawah ya Mbak ya, Ya, Jagakarsa Selatan. Yang beliau ini lahir di Tasikmalaya. Itu nah, pendidikan beliau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Hidayatul Ulum. Sorry, tadi aku bilang Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Jawa Biru. Hidayatul Ulum, Tasikmalaya, ini orang Tasik. Kemudian S1-nya Pendidikan Agama Islam. Di mana Mbak? Pendidikan Agama Islamnya? Di UIN. Situbondo, di UIN, di Yaya, di Bapak di Sekolah Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Ibrahimi, Situbondo. Di Situbondo. Jadi ini Jawa Barat, perpaduan Jawa Barat ya, Tasikmalaya dengan Situbondo, Jawa Timur gitu. Nah, beliau ini sedang S2 ya, sedang menjalani pendidikan S2 ya, atau master di Islam Nusantara, Usia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ya. Masih dalam proses katanya. Nah, pengalaman kerja beliau ini pernah menjadi anggota Litbang, PP Fatayat NU, kemudian pernah menjadi staf program di Fahmina Institute, staf program di Rahima, kemudian juga pernah menjadi badan pekerja Komnas Perempuan juga ya, Mbak? Iya. Saya alumni KP, Instruktur Pendidikan Anak Perspektif Agama PBNU, Instruktur Nasional Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, anggota Majelis Musyawarah KUPI dari 2019 sampai sekarang, dan Wakil Ketua LKKNU Kabupaten Bogor 2020 sampai sekarang, dan beliau menjadi Direktur Rahima sejak 2019 sampai sekarang. Nah, ada beberapa karya tulis beliau, misalnya tim penulis kumpulan ceramah, Ulama Perempuan, ada menjadi tim penulis buku saku Pandangan KUPI terkait RU Penghapusan Kekerasan Seksual, tim penulis buku saku Kontra Narasi Ekstremisme Perspektif Islam, tim penulis buku Membina Keluarga Bahagia Tanpa Kekerasan Perspektif Islam, dan tim penulis buku Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional Komnas Perempuan di tahun 2016 dan lain-lain. Nah, itu sedikit ya tentang Mbak Pera. Baik, teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di Instagramnya Lestok dan juga Instagramnya Mbak Pera. Pribadi tadinya awalnya pengen pakai punya akun Instagramnya Rahima, tapi ternyata ada masalah teknis ya. Nah, teman-teman, nanti rekaman ini buat teman-teman yang nggak bisa menyaksikan atau gabung sekarang gitu menyimak IG-nya, nanti ini akan tetap ada di IGTV ya, tapi akan tertimpa dengan postingan-postingan lain yang ada di Lestok, di Instagram Lestok. Tetapi jangan khawatir, kita akan menguploadnya. Jadi setiap Instagram di Lestok itu diskusinya akan kita upload di kanal YouTube Lestok. Jadi nanti kami akan bagikan link YouTube-nya sehingga teman-teman bisa menyaksikannya lewat YouTube gitu ya, kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, terima kasih yang sudah membersamai kami ya, membersamai di malam minggu. Jadi kita malam mingguan bareng Lestok dan Mbak Pera kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah ulama perempuan dan pengetahuan feminisme Islam gitu. Dan kita ngobrol santai seperti biasa, kalau di IG itu ngobrolnya lebih santai gitu, santuy. Nah, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya ulama itu gitu ya, dan apa juga ulama perempuan gitu. Lalu definisinya apa, siapa yang bisa memberikan wewenang ya, atau menentukan bahwa seseorang itu adalah ulama misalnya, atau bagaimana kita bisa mengkategorikan seseorang itu ulama. Dan kenapa kita membutuhkan ulama perempuan? Apa definisi ulama perempuan? Lalu metodologi pemikiran dan pemikiran dan pengetahuan ditawarkan oleh ulama perempuan itu seperti apa? Ulama perempuan itu yang mana sih gitu ya? Apakah mereka yang berperspektif perempuan, perspektif gender gitu ya, dari Islam tentunya, perspektif Islam, atau mereka yang jenis kelaminnya perempuan atau bergender perempuan gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrolin lebih lanjut lagi ya. Lalu bagaimana metodologi tradisi pengetahuan feminisme gitu ya di dalam Islam gitu. Jadi ini kaitannya feminisme Islam sendiri seperti apa gitu. Lalu kenapa masih banyak orang yang juga menolak feminisme misalnya ya. Nah, kayak gitu. Kita akan membicarakan seputar itu. Jadi santai aja, teman-teman yang ingin bertanya itu bisa langsung nulis di chat yang ada di Instagram. Jadi bisa langsung ngechat, nanti saya akan membacakan dan kepada Mbak Pera. Jadi itu ya teman-teman. Baik, kita akan langsung saja memulai gitu obrolan kita, obrolan santai di malam minggu ini. Mbak Pera, saya Rahima ini tahu banget gitu loh sejak awalnya ya. Sejarah awalnya tuh kenal juga dengan beberapa pendiri-pendirinya ya, dan kenal baik gitu. Karena saya juga memang dari UIN Jakarta. Jadi awal-awal 99 2000 dan
P3M itu saya tahu banget dulu. Kemudian awal didirikannya ini juga tahu gitu. Jadi memang ini memang punya Rahim memang punya komitmen ya dan dedikasi yang tinggi untuk penguatan, penegakan dan promosi hak-hak perempuan berkeadilan gender dari perspektif Islam gitu. Nah, Mbak, sekarang kita salah satu fokus dari Rahimah ini adalah ulama perempuan ya. Gitu. Nah, sebenarnya pertama sebelum kita spesifik ke ulama perempuan nih Mbak, ulama sendiri deh gitu. Ulama, bagaimana sih kita bisa memahami ulama? Siapa yang disebut dengan ulama? Siapa yang bisa kita kategorikan sebagai ulama dan karakteristiknya itu apa gitu. Jadi step-stepnya kemudian, jadi mungkin diborong aja pertanyaannya Mbak ya. Jadi proses atau step-step yang harus dijalani oleh seorang ulama itu seperti apa? Apakah ada level belajar atau like tolabul ilmi, ilmu-ilmu keislaman gitu, atau ada aspek lain yang harus dijalani dan dipenuhi seorang menjadi ulama gitu. Jadi siapa sih yang punya wewenang gitu loh untuk menentukan bahwa seseorang ini ulama, apakah masyarakat, institusi keagamaan, institusi tertentu, struktur atau personal gitu. Jadi mungkin itu Mbak definisi ulama dulu, step-stepnya, wewenang siapa menentukan ulama, baru nanti tahap kedua di sesi kedua kita akan ngomongin khusus tentang ulama perempuan. Jadi ini ulama secara umum dulu Mbak. Silakan Mbak Vera. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir ya menyaksikan live IG saya bersama Mbak Ira. Let's Talk. Tema kali ini menarik dan sebetulnya mungkin tema yang mungkin saya kira kalau teman-teman sering melihat di IG, di akun IG-nya Rahimah, Kupi, istilah-istilah ini sangat tidak asing gitu ya. Nah, tadi Mbak Ira memulai dari apa itu ulama. Nah, kata ulama ini disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Ulama itu adalah bentuk jama dari kata alimun, orang atau seseorang yang memiliki pengetahuan. Nah, secara bahasa ini sebetulnya tidak dibatasi. Pengetahuan apapun juga itu, tidak hanya pengetahuan agama, tapi pengetahuan apapun itu dikatakan sebagai alim, orang yang berilmu gitu ya. Nah, dan kata alim ini juga tidak berbentuk umum ya, mau tidak dibatasi oleh gender tertentu. Jadi siapapun yang memiliki ilmu, laki-laki atau perempuan itu dikatakan alim. Nah, ulama itu adalah bentuk jama dari kata alimun. Nah, seringkali kata ulama ini di masyarakat kita, secara sosiologis gitu loh Mbak, diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam, dia juga memiliki akhlak yang baik, dan dia juga memiliki hidup di tengah masyarakat gitu ya, dan memiliki komunitas kira-kira. Nah, bahkan lebih sempit lagi, misalnya di buku risetnya yang PPIM itu misalnya orang melihat ulama itu identik dengan orang yang berilmu, memiliki ilmu agama, laki-laki, lebih sempit lagi gitu Mbak, laki-laki, dan dia juga memiliki pesantren. Itu kira-kira bayangan selama ini diasosiasikan ketika kita mendengar kata ulama. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Allah itu ada sekitar 13 ayat yang menyebut kata alim. Tetapi kata alim ini di apa namanya diperuntukkan kepada Allah sebagai zat yang memiliki pengetahuan yang tak terbatas gitu ya. Hanya satu kata ulama di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallahu min ibadil ulama gitu. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah mereka dikatakan sebagai ulama. Nah, karena itu di dalam hadis pun juga hanya ada satu yang berbicara terkait dengan ulama, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ini hadis di dalam Sunan Abu Dawud gitu ya. Diriwayatkan sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris nabi. Jadi pewaris nabi secara pengetahuan, bukan secara harta tentunya ya. Secara pengetahuan. Karena itu kata ulama ini seringkali dikontrakkan gitu dengan juhala, orang yang bodoh gitu ya, orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi kalau melihat dari ayat maupun hadis,
kata ulama ini lebih pada karakter gitu ya. Lebih pada karakter, bukan pada disiplin ilmu tertentu. Nah, akan tetapi para ulama gitu ya mendefinisikan kira-kira makna ulama itu sendiri adalah orang yang memiliki ilmu mendalam, lalu kemudian yang dengan ilmunya ini dia memiliki rasa takut kepada Allah, berintegritas, dia memiliki kepribadian yang mulia atau memiliki akhlakul karimah. Dia mengamalkan, menyampaikan, dan juga menegakkan keadilan, dan juga memberikan kemaslahatan kepada semesta. Jadi karena dia adalah pewaris Nabi, di mana tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana seorang ulama ini dia hadir, dengan kehadirannya itu dia mampu memberikan kemaslahatan bagi alam semesta. Jadi artinya kemaslahatan bukan hanya kemaslahatan pada orang-orang yang kuat saja, tetapi juga pada kelompok-kelompok yang lemah dan dilemahkan atau kelompok mustadafin. Bukan hanya pada manusia, tetapi juga kepada alam semesta, alam raya, kepada alam, lingkungan, tumbuhan, hewan gitu ya. Bagaimana kehadirannya itu bisa memberikan kemaslahatan. Karena itu beberapa karakter ulama tadi itu yang dia memiliki ilmu, yang dengan keilmuannya itu dia merasa takut kepada Allah gitu ya. Dan kemudian dia juga memiliki akhlak yang baik. Lalu kemudian dia bisa mengamalkannya. Jadi ilmunya itu bukan hanya disampaikan tapi juga diamalkan. Lalu juga disampaikan dan dia juga bisa menegakkan keadilan. Nah, karena itu disiplin ilmu yang harus dimiliki seorang ulama tentunya bukan hanya terbatas pada disiplin satu ilmu saja. Misalnya di dalam ilmu agama pun juga punya banyak disiplin ilmu. Orang seringkali mengatakan ulama alim itu lebih pada ulama seorang ahli fikih gitu ya. Orang yang bisa hukum-hukum Islam. Tetapi kata ulama ini bukan hanya ahli fikih gitu ya. Tetapi juga dia memiliki disiplin ilmu agama yang lain, tasawuf gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita bicara soal membangun bagaimana kehadirannya itu bisa memberikan kemaslahatan, tentunya bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial, ilmu sains saya kira ya. Nah, ilmu psikologi gitu dan lain sebagainya yang menunjang bagaimana kehadirannya itu bisa memberikan dampak positif, kemaslahatan, atau bisa menginspirasi, bisa menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan. Dan tentunya dia mempunyai akhlakul karimah, artinya dia juga mempunyai empati gitu ya. Karena itu, apakah ulama itu orang yang sedang belajar atau orang yang hasil? Saya kira tidak ada ya. Ulama itu adalah dia orang yang terus berproses gitu, Mbak. Karena kalau kita bicara soal bagaimana dia mampu merespon persoalan umat gitu ya, memberikan kemaslahatan, ilmu itu kan terus dinamis gitu ya. Bagaimana ulama perempuan itu juga seorang ulama itu juga dia bisa memahami sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa diterima, dan bisa diterima itu tentunya juga bisa paham konteks gitu, Mbak. Bukan dia orang yang tertutup, tapi dia orang yang terbuka gitu ya. Nah, saya kira itu karakter dan ulama. Dan sekali lagi dengan ciri-ciri itu sebetulnya ini mungkin saja dimiliki bukan hanya seorang laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang mereka ada di tengah-tengah masyarakat yang kehadirannya bisa memberikan dampak positif, memberikan kemaslahatan, dan dia juga mempunyai akhlakul karimah, berintegritas gitu ya, dan diakui oleh masyarakat. Jadi tadi Mbak Ira bicara, apakah ulama ini diberikan, gelar ini diberikan oleh orang tertentu atau ormas tertentu? Saya kira tidak. Ulama itu adalah diakui, adanya pengakuan oleh masyarakat, di mana masyarakat merasa dengan kehadirannya dia bisa memberikan ketenangan, dia bisa memberikan solusi gitu, memberikan kebaikan bagi masyarakatnya, sehingga ucapannya, perilakunya itu merupakan panutan gitu bagi masyarakat, sehingga kata ulama ini adalah diberikan oleh mereka gitu, bukan mengakui saya ulama, tidak, tapi ulama itu diberikan gitu oleh masyarakat yang mengakui bahwa
kehadirannya memberikan kemaslahatan. Karena itu di penelitiannya PPIM di tahun 2002 ya, itu menarik ya, sejumlah kaum ulama perempuan ketika mulai dimunculkan itu dimunculkan beberapa tokoh perempuan yang dia hadir dan kehadirannya itu bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi warga sekitar gitu. Karena itu saya kira itu ya Mbak. Ya, Mbak Pera tahan dulu, kita akan ngomongin sesi kedua khusus ulama perempuan gitu ya. Jadi ceramahnya ditahan dulu gitu ya. Ceramah Ramadannya. Kita akan lanjut di sesi tentang ulama perempuan karena ini kita masih secara umum ya, ulama itu apa tadi sudah secara gamblang, panjang, lebar dijelaskan. Saya pikir teman-teman juga sudah mulai tercerahkan ya Mbak ya, gitu tentang siapa sih yang disebut ulama. Jadi ada beberapa poin penting sekali tadi bahwa merupakan proses, bukan hasil, bukan jadi gitu ya. Jadi orang yang diberikan rekognisi gitu ya sebagai ulama gitu, itu bukan orang yang sudah jadi gitu, bukan orang yang ya udah ulama yang kemudian tidak belajar lagi gitu ya. Tapi ini ada proses yang terus menerus dan di mana ulama tersebut harus memahami konteks ya, karena zaman itu berkembang, dinamis gitu ya, yang berbeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan harus memahami konteks. Sekarang konteksnya itu digital misalnya, ada Gen Z gitu ya, itu harus tahu, harus paham gitu. Nah, sehingga tadi Mbak Pera bilang bahwa bukan hanya ilmu agama saja yang harus dikuasai, harus menguasai psikologi, antropologi, sosiologi gitu ya. Jadi bukan hanya usul fikih gitu ya, atau fikih saja, atau ilmu tafsir, tapi harus ilmu-ilmu atau social science gitu juga harus. Dan etika, attitude itu juga ya Mbak, itu penting tadi disinggung ya. Jadi ada kemaslahatan, tujuannya, keadilan sosial, kemaslahatan, dan itu yang penting. Dan pengakuan dari masyarakat. Jadi bukan dia mendeklar diri sendiri atau self-define, tapi orang lain yang memberikan rekognisi, acknowledgement gitu ya, dan tentunya menjadi role model. Nah itu yang penting, ya kan, untuk kemaslahatan. Sekarang kita masuk sesi tentang ulama perempuan nih Mbak. Siapa sih yang disebut dengan ulama perempuan? Tadi kan ulama sebenarnya sudah disinggung di awal bahwa tidak memandang gender gitu ya. Jadi artinya gender apapun, nah itu bisa menjadi sorry perempuan, bisa menjadi ulama gitu ya, mau perempuan, laki-laki atau bergender apapun gitu ya. Tapi belum, ya mudah-mudahan gender yang lain juga ada menjadi ulama gitu ya. Nah, Mbak Pera, definisinya apa? Siapa saja yang bisa masuk dalam kategori ulama perempuan? Dan ini kan ada ahli agama. Tadi di awal di introduction saya jelaskan juga bahwa ada ahli agama, jenis kelaminnya perempuan nih Mbak, gendernya. Tapi pandangannya tidak mendukung sama sekali hak-hak perempuan gitu ya. Bahkan mungkin kita katakan anti gerakan perempuan, anti gerakan keadilan gender, apalagi ada nama feminisme gitu ya. Nah, ahli agama, tapi kemudian sebaliknya Mbak, ada ahli agama berjenis kelamin atau bergender laki-laki, tapi sangat aktif nih memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender, bahkan mengakui bahwa, oh saya pro-feminisme, saya feminis muslim misalnya ya, tapi jenis kelaminnya laki-laki gitu, atau gendernya laki-laki. Nah, bagaimana bisa memahami dua karakteristik ahli agama ini dalam konteks ulama perempuan? Siapa di antara keduanya yang kemudian kita sebut ulama perempuan gitu? Apakah kita perspektifnya gitu ya, perspektif dan tindakannya, atau gendernya atau jenis kelaminnya gitu. Nah itu Mbak, itu mungkin pertanyaan tentang ulama perempuan dulu, dan kenapa terakhir, mengapa, ini kan langsung aja ceramahnya nanti. Mengapa gerakan ulama perempuan Mbak? Kenapa kita membutuhkan ulama perempuan dan terus mengembangkan ulama perempuan? Apa sih tujuannya, latar belakangnya apa? Nah kenapa kemudian memilih ulama perempuan itu menjadi strategi gerakan untuk mewujudkan keadilan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan sesuai dengan tujuannya Rahimah kan ya, salah satunya. Silakan Mbak, langsung dijawab Mbak Pera. Terima kasih Mbak Ira. Ini pertanyaan banyak banget gitu ya. Saya ingin memulai dari definisi ulama perempuan gitu ya. Di dalam dokumen hasil Kongres Ulama Perempuan tahun 2017, KUPI memberikan makna ulama perempuan. Kata perempuan di sini ada dua makna. Yang pertama, perempuan secara biologis yang dia memang memiliki rahim gitu ya, biologis memiliki vagina dan lain sebagainya, yang itu secara biologis dia adalah perempuan. Yang kedua, kata perempuan yang dia memiliki keberpihakan, memiliki perspektif gitu ya.
yang adil terhadap perempuan gitu ya. Nah, karena itu di dalam buku hasil tersebut ada dua definisi. Yang pertama definisi perempuan ulama, dan yang kedua definisi ulama perempuan. Siapakah perempuan ulama? Perempuan ulama adalah semua perempuan yang berjenis kelamin perempuan, yang dia mempunyai organ biologis perempuan, yang dia memiliki kapasitas ulama. Dia perempuan dan dia mempunyai keilmuan tadi itu ya, mempunyai ilmu yang kapasitas sebagai ulama, sebagai orang yang berilmu. Sementara ulama perempuan adalah ulama, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Jadi dia bekerja memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya Mbak. Dia bekerja secara intelektual maupun praktik gitu ya, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman gitu ya, dalam merespon realitas dalam rangka menegakkan kemanusiaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jelas gitu ya. Jadi kalau perempuan ulama itu yang tadi mungkin Pak Ira sampaikan, ada perempuan yang alim tetapi perspektifnya masih belum clear gitu ya, masih belum berpihak pada perempuan. Itu kalau Kupi namanya perempuan ulama. Tetapi kalau ulama perempuan, siapapun itu, laki-laki maupun perempuan yang dia memiliki apa namanya, wacana keulamaan dan dia memiliki perspektif tadi, perspektif keadilan gender. Dia bukan hanya di sini Mbak Ira, tapi juga dia mempraktikannya gitu ya. Mempraktikannya dan bagaimana perspektif ini juga digunakan di dalam menafsirkan teks-teks keagamaan gitu ya, sehingga melahirkan apa namanya, uh, sehingga merespon realitas kehidupan itu dengan cara pandang yang adil gitu ya, dan menghargai kemanusiaan gitu, dan menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira ke situ gitu Mbak. Jadi keilmuannya itu diarahkan pada mewujudkan keadilan gitu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, itu yang kita sebut dengan ulama perempuan. Nah, mengapa ulama perempuan ini penting? Saya kira di tengah budaya atau masyarakat kita yang sangat kuat dan kental sekali dengan budaya patriarki, di mana selama ini term ulama ini diberikan hanya kepada mereka yang memiliki otoritas yang selama ini dikultuskan di masyarakat, yaitu laki-laki mayoritas gitu ya. Lalu kemudian ulama perempuan untuk menunjukkan bahwa di dalam masyarakat kita di Indonesia yang sangat beragam ini ada banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang dia memiliki peran kiprah di masyarakat, yang dia juga memiliki perspektif tadi ya, keadilan ya, perspektif yang adil gender gitu ya. Dan karena itu mengapa ini penting, suara ini penting digelorakan, karena untuk memberikan pengetahuan, membangun kesadaran bahwa ulama ini bukan hanya laki-laki loh gitu. Ada juga banyak ulama perempuan gitu. Dan karena itu ulama perempuan ini dia juga berbeda, bukan hanya perempuan yang berjenis kelamin perempuan, tetapi siapapun itu, kamu juga laki-laki bisa menjadi bagian dari ulama perempuan gitu ya. Tetapi kita bersama di dalam gerbong gitu ya, untuk bagaimana keulamaan ini mereka memiliki perspektif adil gender, sehingga hasil dari pemikiran ini, hasil dari buah pemikiran dan praktik yang dilakukannya itu dia bisa melahirkan kemaslahatan, bisa melahirkan keadilan gitu ya, menjunjung tinggi saya kira nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah bagian dari gerakan ulama perempuan gitu. Jadi saya kira ini gerakan ulama perempuan ini mungkin yang saya nggak tahu ya kalau di di dunia seperti apa. Tetapi kalau melihat refleksinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan ruang bisa di mana perempuan bisa show up gitu loh Mbak, sehingga perempuan ini juga bisa diterima, suaranya, pendapatnya bisa diterima oleh berbagai kalangan, bukan hanya
tokoh-tokoh agama laki-laki, tapi juga oleh negara, saya kira oleh masyarakat, oleh seluruhnya gitu ya. Uh, saya kira itu ya. Dan kita juga menjadi bagian gerakan, kalau selama ini mungkin di Indonesia gerakan keulamaan yang melahirkan fatwa keagamaan ini adalah ormas-ormas Islam yang notabene-nya mereka mayoritas adalah laki-laki. Nah, seringkali mungkin mereka membahas isu-isu perempuan, tetapi perempuan sangat minim, bahkan mungkin sangat minim dilibatkan di dalam ruang-ruang itu, padahal membicarakan soal perempuan. Nah, Kongres Ulama Perempuan KUPI dengan misalnya KUPI, di dalam Kongres Ulama Perempuan KUPI itu ada namanya Musyawarah Keagamaan, di mana musyawarah keagamaan itu melahirkan fatwa keagamaan KUPI, yang di dalam fatwa, proses pembuatan fatwa keagamaan KUPI ini melibatkan seluruh elemen, laki-laki, perempuan gitu ya, lalu kemudian dari pesantren, aktivis dan lain sebagainya, sehingga kita menghasilkan apa namanya, keputusan yang itu keputusan ini bisa memberikan kemaslahatan gitu, terutama bagi perempuan gitu ya. Saya kira kenapa KUPI penting, karena saya kira kita belum ada gitu ya, bagaimana membangun counter narasi untuk isu perempuan dari perspektif agama selama ini, karena selama ini perempuan hanya dijadikan sebagai objek, bukan subjek. Nah, yang menarik juga Mbak Ira, di dalam Kongres Ulama Perempuan KUPI ini, Mbak Pera, ulama saya harus potong dulu karena kita akan ngomongin KUPI. Oh ya. Ada waktunya kita KUPI ya sekalian ya Mbak ya. Oke, jadi tadi kita ngomongin ulama perempuan dulu gitu. Nanti kita akan ke KUPI lagi gitu. Biar agak runut dan sistematis ya Mbak, ngikutinya juga. Oke, Mbak, ini menarik banget nih Mbak Pera. Makasih banyak Mbak Pera sudah menjelaskan panjang lebar untuk kita semua gitu. Dan kita akan, jadi tadi menarik nih Mbak. Pertama soal patriarkisme gitu ya, patriarkisme, seksisme gitu tentunya di dalam Islam ya, dalam pemikiran Islam, metodologi pemikiran dan praktik-praktik keagamaan dalam Islam, di mana seringkali dianggap bahwa laki-laki ini yang punya otoritas ya kan, otoritas atau kewenangan dalam Islam gitu untuk membuat fatwa, apakah itu kemudian menjadi role model dalam Islam dan disebut dengan ulama dengan kacamata yang atau pandangan yang sempit tadi, yang sempat diuraikan di awal tadi, orang yang mengatakan bahwa ulama itu adalah laki-laki yang punya pesantren, misalnya dalam pandangan sempitnya ya, asumsi masyarakat gitu, dan ini dipercayai kan, dan mereka yang punya otoritas gitu, pemegang otoritas keagamaan, dan pengakuan masyarakat juga masih banyak ke laki-laki gitu. Nah ini menarik karena apa Mbak? Kalau kita membicarakan tentang konsep ulama perempuan, jadi tadi Mbak Pera sudah menjelaskan ya, perempuan ulama dan ulama perempuan, bedanya apa sih gitu ya, artinya siapapun yang punya perspektif penegakan hak perempuan dan keadilan gender itu bisa dikategorikan sebagai ulama ya, dan dia memiliki keilmuan gitu, dan keilmuan itu bukan hanya keilmuan agama saja gitu, jadi bukan hanya jenis kelaminnya atau gendernya saja yang perempuan untuk menyebut seseorang menjadi ulama perempuan, tapi mereka adalah perempuan ulama gitu. Nah Mbak, ini menarik karena konsep ulama perempuan ini kan sebenarnya mengkontestasi, menentang gitu ya, dua asumsi, ya kan? Yang pertama adalah asumsi yang dipengaruhi oleh kolonialisme yang menganggap mustahil banget nih di Islam tuh ada sih perempuan gitu ya yang bisa punya otoritas keulamaan. Karena apa? Mereka percaya nih bahwa Islam adalah agama patriarki yang selalu mensubordinasi perempuan, mana laki-laki selalu mendominasi. Itu asumsi pertama. Asumsi yang kedua, tadi di luar Islam ya, di luar Islam terutama dari pandangan Barat misalnya, yang sangat kolonial. Yang kedua, asumsi dari dalam Islam sendiri gitu. Masih banyak pandangan dominan gitu yang masih didominasi, dan ini hegemonik ya. Cara pandang patriarkal dan male centric yang menganggap bahwa posisi dan peran keulamaan itu hanya bisa dipegang oleh laki-laki gitu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pera juga gitu, bahwa pemegang otoritas keagamaan itu adalah laki-laki. Nah, bagaimana gerakan ulama perempuan ini kemudian bisa men-challenge ya, menantang, dan juga men-transform atau mentransformasi kedua asumsi yang saya sebutkan di awal, dari dalam dan dari luar gitu. Jadi ini kayaknya musuhnya dalam tanda kutip gitu ya, itu dua, dari dalam Islam sendiri dan di luar Islam sendiri itu. Nah, terutama untuk membangun kepercayaan pada otoritas ulama perempuan dan keulamaan perempuan, baik di kalangan masyarakat
sekuler atau di luar Islam ataupun dari dalam masyarakat Islam sendiri. Ini kan patriarkisme, seksisme, kolonialisme gitu. Bagaimana Mbak? Kemudian bagaimana juga dan kita mengatakan kepada masyarakat bahwa perempuan ini bisa punya otoritas keagamaan. Mereka itu bisa membuat fatwa. Mereka juga punya ilmu yang tinggi gitu ya. Mereka juga punya perspektif untuk kemaslahatan umat dan keadilan sosial gitu ya. Bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua umat, untuk alam semesta gitu ya, termasuk tumbuhan, hewan gitu. Bagaimana kemudian kita meyakinkan perempuan ini itu capable sama dengan laki-laki, punya otoritas yang sama dalam keagamaan. Nah itu, jadi ada dua asumsi yang berkembang di dalam masyarakat, baik sekuler ataupun dalam masyarakat Islam. Bagaimana Mbak Pera merespons ini Mbak? Silahkan, monggo. Ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Bagi saya ini mungkin tentu sangat subjektif ya Mbak. Mungkin nanti ada yang menonton juga dari gerakan KUPI. Saya melihat KUPI ini unik gitu ya. Saya di dalam, saya juga kebetulan lagi buat tesis membuat titik temu gitu gerakan perempuan Muslim dan sekuler gitu kira-kira. Saya melihat KUPI ini adalah ruang perjumpaan untuk mengkompromikan dua tantangan gitu ya, dari dalam maupun dari luar. Dari luar gerakan feminis sendiri, dari dalam tentu dari gerakan Muslim itu sendiri. Misalnya di dalam KUPI sendiri kita tidak hanya representasi dari pesantren, kelompok pesantren ya, misalnya ulama-ulama yang dari pesantren, tetapi juga ada teman-teman aktivis. Misalnya di KUPI itu yang KUPI pertama terutama inisiator utamanya itu ada Rahimah misalnya. Ada Rahimah, ada Fahmina, ada Alimat. Nah, di dalam tubuh Rahimah ini bukan hanya ada tokoh-tokoh pesantren ya, ulama-ulama dari pesantren, tetapi juga ada aktivis, ada feminis gitu lah ya, ada juga akademisi gitu ya. Jadi ini menjadi ruang perjumpaan. Karena itu di dalam tubuh KUPI itu sendiri dua kelompok ini nggak bisa dipisahkan gitu Mbak. Dan karena itu strategi yang dibangun oleh KUPI bagaimana menjadi titik temu gitu ya. Kongres Ulama Perempuan itu menjadi titik temu yang selama ini orang dibentur-benturkan. Misalnya ketidakterimaan, saya nggak tahu apakah di pertanyaan nanti atau gimana. Ketidakterimaan misalnya kelompok Muslim terhadap kelompok feminis, karena selama ini feminis itu diasumsikan sebagai liberal, liberal gitu ya. Lalu kemudian itu jauh dari tatanan dan nilai-nilai Islam gitu ya. Lalu kemudian di dalam KUPI itu sendiri bagaimana nih nilai-nilai yang menjadi pengetahuan dari gerakan feminis ini diadopsi gitu. Misalnya di dalam membuat fatwa keagamaan KUPI. Fatwa keagamaan KUPI ini berangkat dari pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita benar-benar menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan. Dan di dalam KUPI ini, saya nggak tahu Mbak Ira mungkin nanti apakah pertanyaan ini, jawaban saya ini cukup menjawab atau tidak. Dan di dalam dan di dalam gerakannya ini, KUPI mempertemukan ulama-ulama dari pesantren, mempertemukan teman-teman aktivis organisasi perempuan yang mereka bekerja untuk isu-isu perempuan dalam satu ruang gitu ya. Sehingga ini juga menjadi ruang perjumpaan. Karena itu KUPI disebut sebagai gerakan intelektual, gerakan spiritual, gerakan sosial, dan gerakan kultural yang menyatukan gitu Mbak. Nah karena itu mungkin tadi ada tuduhan-tuduhan, misalnya banyak sekali mungkin anggapan-anggapan miring itu ulama kok disebut ulama tapi nggak pakai kerudung gitu. Nah dari kelompok Muslim misalnya, dari kelompok yang mengasosiasikan kok ada ini banyak sekali. Dan kita pun juga tidak, ketika di dalam proses KUPI gitu ya, dan kita juga bagaimana ini proses edukasi gitu, bahwa yang disebut kata ulama di dalam KUPI sendiri bukan satu orang. Ulama itu adalah kolektif
kolektif. Jadi dia yang tadi itu saya bilang gerakan KUPI, Kongres Ulama Perempuan di dalam KUPI ini adalah gerakan kolektif yang ini menyatukan orang ahli agama itu dalam agama itu ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf gitu ya, ahli HAM, ahli gender, ahli sosial, semua itu ada di dalam ulama perempuan KUPI ini gitu. Dan karena itu dari semua pengetahuan ini karena itu pengetahuan KUPI ini adalah buah ekstrak dari seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh gerakan yang ada di dalam ulama perempuan itu sendiri. Karena itu tidak ada satupun di KUPI itu ulama yang mereka percaya diri menyatakan bahwa dia ulama, tidak ada. Karena itu kita sistemnya kolektif. Kalau kamu merasa, karena kalau kita berat sekali gitu ya menyandang kata ulama dengan seabrek beban gitu yang diberikan gitu oleh masyarakat gitu ya dan lain sebagainya, dan juga karena itu KUPI ini adalah kolektif. Kalau misalnya ya kita memang tidak memiliki seperti mujtahid mutlak memiliki seluruh keilmuan gitu ya, tetapi kita ini gerakan kolektif yang satu dengan yang lainnya dia akan berkontribusi dengan keilmuannya untuk membangun gerakan pengetahuan gerakan pengetahuan KUPI ini gitu Mbak. Nah, saya apakah cukup menjawab dari pertanyaan Mbak Ira? Saya mohon maaf kalau kurang fokus gitu Mbak menjawab dari pertanyaan Mbak Ira. Sudah cukup kita sudah cukup tercerahkan ya dengan jawaban Mbak Pera. Nah, Mbak tadi Mbak mengatakan bahwa KUPI itu sebuah kolektif ya. Jadi gerakan kolektif, kolaborasi dan tempat perjumpaan sebenarnya. Jadi bukan hanya mereka yang hanya tahu ilmu agama, hanya tahu ilmu fikih, usul fikih gitu ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, enggak. Mereka tahu tentang HAM, ya kan, ilmu gender gitu, ilmu HAM, karena gender itu sebagai sebuah disiplin ilmu gitu ya. Kemudian ilmu HAM, kemudian ada pengetahuan-pengetahuan social science lainnya gitu, artinya tuh ngumpul semua di KUPI gitu ya. Jadi yaitu ada yang pakai kerudung, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai gitu, itu menjadi suatu yang biasa gitu ya, wajar gitu. Karena apa? Karena itu kolektif. Ada aktivis di sana, ada akademisi, ada ahli agama di sana gitu ya. Ini menarik nih karena menjadi perjumpaan para feminis gitu ya, baik feminis Islam atau feminis Muslim, karena kan ada juga feminisme Islam ya, ada juga feminisme sekuler gitu ya, dan ini juga aktivis juga akademisi. Ini menarik sekali ada perjumpaan gitu antara itu semua dan punya visi misi yang sama ya Mbak ya, penegakan hak-hak perempuan. Betul. Dan kaum tertentu, punya kaum visi marginal yang sama, yang menyatukan tuh punya visi yang sama, betul. Menyatukan ya, menjadi tempat perjumpaan. Ini menarik. Nah, yang sekarang yang ingin saya satu lagi yang menarik adalah soal metode. Nanti kita akan masuk ke metodologi. Ini metode. Saya pikir ini metode yang ditawarkan oleh KUPI ya, oleh teman-teman di KUPI dan ulama perempuan yang masuk di dalam KUPI itu, bahwa pengalaman perempuan yang tadi Mbak Pera sebutkan adalah sumber pengetahuan, menjadi sumber pengetahuan. Ini kan sebenarnya adalah metode feminis, ya kan? Feminis sekuler, ya kan? Ini metode feminis sebenarnya yang kemudian diadopsi, diambil karena memang perempuan adalah aktor, perempuan adalah produser ilmu pengetahuan, maka pengalaman perempuan harus dihargai dan itu dianggap sama, setara dengan penggunaan metode-metode yang lain gitu ya. Oral stories, ya kan, pengalaman-pengalaman pengalaman perempuan menjadi sumber pengetahuan perempuan, bukan hanya perempuan tapi menjadi sumber pengetahuan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah nah, apa yang ditawarkan KUPI nih Mbak dalam kaitannya dengan tradisi dan pengetahuan dan pemikiran baru? Apa yang ditawarkan oleh gerakan ulama perempuan, utamanya KUPI ya? Bagaimana gerakan ulama perempuan ini kemudian berusaha untuk mengubah tradisi dan metodologi produksi dan distribusi pengetahuan di dalam Islam? Jadi pengetahuan yang patriarkal misalnya ya, yang seksis gitu, di dalam Islam ingin diubah. Ini selain tadi menggunakan pengalaman perempuan sebagai metode awal, ya, metodologi yang paling dasar gitu. Ini kan kaitannya dengan epistemologi, ya, epistemologinya. Dan seperti apa tradisi dan metodologi pengetahuan yang ingin diubah oleh KUPI
dalam gerakan ulama perempuan sendiri. Karena kita tahu ulama ini punya asosiasi sebagai pemegang peran keilmuan dan pemikiran gitu ya, penting baik sebagai produser ataupun sebagai penyebar atau distributor. Jadi seperti apa metodologi pemikiran dan epistemologi dalam KUPI dan bagaimana kemudian mengubah tradisi yang seperti apa, tradisi pengetahuan metodologi pengetahuan seperti apa yang ingin diubah dan menuju seperti apa gitu ya dalam kaitannya dengan pengetahuan feminisme Islam gitu. Atau apapun namanya tapi untuk kepentingan atau visi misi yang sama yaitu penegakan hak-hak perempuan dan kaum tertindas atau marginal lainnya. Itu Mbak mungkin soal metodologi pengetahuan dan distribusi pengetahuan. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Di dalam KUPI itu kita menggunakan trilogi KUPI ya, 3 metode pengetahuan KUPI. Yang pertama menggunakan ma'ruf, ada mubadalah dan keadilan hakiki. Ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan, yang dimana kebaikan itu juga sejalan dengan kearifan gitu ya, apa namanya, urf gitu ya, atau tradisi atau praktek baik yang ada di masyarakat, yang kebaikan itu diketahui gitu ya, dan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan uh, sesuai dengan hal-hal yang diharapkan gitu ya. Sementara mubadalah itu adalah relasi yang timbal balik gitu ya, relasi timbal balik, artinya laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek penuh di dalam kehidupan. Karena itu segala hal-hal yang baik itu harus diberikan, harus didakwahkan, harus juga diterima bukan hanya oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan gitu ya. Dan pun begitu, hal-hal yang mudorot, hal-hal yang mengandung bahaya dan lain sebagainya itu juga harus dihindarkan, baik itu pada laki-laki dan perempuan. Karena itu mubadalah menjadi sebuah perspektif dan juga metodologi sekaligus. Metodologi termasuk di dalam melihat teks keagamaan. Jadi bagaimana pesan keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melahirkan kemaslahatan, kebaikan, melahirkan kasih sayang, yang itu bisa dirasakan bukan hanya oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan. Karena itu ketika ada tafsir di dalam teks agama yang subjeknya disebut pada laki-laki, ketika itu subjek itu mengajak pada kebaikan, subjek itu harus dipanggil juga perempuan, gitu ya. Begitupun juga ketika di dalam teks itu memanggil pada perempuan, ketika di dalam teks itu mengajak kebaikan, itu juga harus dimubadalahkan pada laki-laki. Jadi segala hal yang jadi intinya mubadalah menempatkan keduanya sebagai manusia utuh. Karena itu pesan keagamaan, tafsir keagamaan itu juga harus memberikan kebaikan pada keduanya. Ketika ada tafsir yang mendiskriminasikan pada salah satunya misalnya yang memosisikan, mensubordinat pada salah satu pihak, pesannya itu apa? Kalau pesannya itu misalnya terkait dengan pengabaian dalam relasi suami istri, maka pengabaian itu bukan hanya diberikan pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Misalnya, pada teks hadis yang mengajak misalnya apabila perempuan dada ar-rajuli marata ila firasihi, misalnya teks hadis yang sangat populer. Apa namanya? Lalu kemudian lalu kemudian Fabata Ghotbana, lalu kemudian perempuan itu jadi teks hadis yang sangat populer ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual, lalu kemudian istrinya menolak, maka malaikat akan melaknat hingga subuh. Itu sering populer banget. Nah, di dalam konteks mubadalah, hadis itu sedang berbicara apa? Apa ma'rufnya? Apa pesan utamanya? Nah, pesan utama di dalam hadis itu soal pengabaian kebutuhan seksual gitu ya. Karena itu, siapapun yang melakukan pengabaian, baik itu perempuan, istri pada suami maupun suami pada istri, keduanya akan dilaknat. Nah, ini yang menarik. Karena metode ini menurut saya, ini metode yang tengah-tengah gitu, Mbak. Kalau selama ini kita ada kebencian gitu, ada tafsir kebencian karena misalnya
apa namanya, memuat teks-teks hadis-hadis yang misoginis. Nah, pendekatan mubadalah itu mengkompromikan dia, dan karena itu strategi dan karena metode inilah di dalam dakwah, apa namanya, pendekatan yang dilakukan oleh Kupi relatif bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Kenapa? Karena keduanya sekali lagi sebagai manusia, sebagai subjek yang mereka juga punya posisi yang setara sebagai sama-sama hamba Tuhan gitu ya. Karena itu, dan mereka juga sama-sama sebagai khalifah. Karena itu keduanya bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk jalbul masolih, untuk amar ma'ruf, melakukan kebaikan gitu ya. Dan darul mafasid, menolak keburukan pada siapapun itu, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga itu pendekatan keadilan hakiki. Jadi yang ma'ruf itu dipopulerkan Bu Nyai Badriah, kalau mubadalah itu oleh Kang Fakih, dan yang ketiga itu keadilan hakiki. Keadilan yang melihat pada keadilan hakiki melihat pada aspek pengalaman perempuan secara khas gitu ya. Baik itu pengalaman sosial, pengalaman biologis maupun pengalaman sosial. Jadi bagaimana kemaslahatan yang dituju sebagai tujuan akhir syariat itu bisa dirasakan oleh perempuan, terutama perempuan ketika misalnya dia mengalami pengalaman biologis, baik itu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas gitu ya. Maupun pengalaman sosial yang seringkali di dalam relasi sosial, perempuan mengalami ketidakadilan, seperti subordinasi, marginalisasi, kekerasan, beban ganda gitu ya, dan stigmatisasi. Jadi bagaimana kemaslahatan itu bagaimana kemaslahatan pada perempuan itu tidak membuat pengalaman biologisnya semakin sakit. Yang kata Al-Quran, pengalaman biologis itu wahnan ala wahnin atau kurhan. Jadi kemaslahatan itu tidak membuat perempuan semakin sakit ketika mereka menjalani pengalaman biologis, pun bagaimana kemaslahatan itu bisa menghapus ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, itulah ujung dari keadilan hakiki gitu. Nah, karena itu di dalam ketiga pendekatan ini menjadi pendekatan di dalam di dalam musyawarah keagamaan KUPI. Jadi ketika KUPI mengeluarkan fatwa keagamaannya gitu ya. Nah, di dalam metodologi KUPI mengeluarkan fatwa itu, KUPI berangkat yang pertama tasawur. Tasawur itu adalah deskripsi persoalan yang di dalam tasawur ini menunjukkan, memperlihatkan pengalaman khas perempuan dari satu masalah yang sedang diangkat. Yang kedua, bagaimana adillah itu adalah dalil-dalil, ada dalil Al-Quran, dalil hadis, dari aqwalul ulama, pendapat ulama, ada juga kaidah dan usul fikih, kaidah fikih dan usul fikih, dan yang terakhir itu ada konstitusi. Dan ini mungkin yang membedakan dari metodologi pembuatan fatwa yang digunakan baik itu oleh NU, Muhammadiyah maupun MUI gitu. KUPI menjadikan konstitusi sebagai landasan di dalam mengeluarkan fatwanya. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang bagaimana fatwa ini bisa sejalan dengan tujuan gitu ya. Tujuan dari negara kita yang tertuang di dalam konstitusi Undang-Undang 1945 ataupun di dalam instrumen-instrumen internasional yang sudah diadopsi oleh Indonesia, yang itu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan juga tentu dengan nilai-nilai universal Islam. Dan yang ketiga namanya istidlal. Istidlal itu proses menganalisis yang bagaimana dari adillah tadi, dalil-dalil itu dianalisis dengan tiga pendekatan itu. Pendekatan ma'ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki, dan kemudian ada sikap dan pernyataan KUPI gitu yang saya kira saya menjadi bagian di dalam proses, misalnya terlibat di dalam proses diskusi pembuatan fatwa KUPI, yang KUPI itu sangat sangat cantik sekali ketika membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana pertanyaan asilah yang dibuat ini tidak melahirkan kontroversi yang semakin meluas gitu ya, tetapi bisa diterima gitu oleh berbagai kalangan. Saya kira itu Mbak secara metodologis gitu ya. Misalnya fatwa terkait dengan uh, uh, apa namanya uh, pemaksaan perkawinan gitu ya. Misalnya
fatwa pemaksaan perkawinan, fatwa terkait dengan ya salah satunya pemaksaan perkawinan, bahwa hukum bagaimana hukum melakukan pemaksaan perkawinan yang itu melahirkan doror gitu ya, melahirkan bahaya. Di dalam fikih, di dalam ajaran kita, doror itu apapun harus dicegah, harus dihilangkan gitu. Maka hukumnya adalah apa namanya, haram gitu ya, haram melakukan pemaksaan perkawinan. Pun begitu misalnya ketika bicara kita soal hukum melakukan aborsi bagi korban perkosaan, bagaimana melindungi jiwa gitu ya. Nah, melindungi jiwa perempuan korban perkosaan dari kehamilan yang tidak diinginkan, itu orang masih melihat, oh ini pertanyaannya untuk melindungi jiwa gitu. Sementara di dalam konstitusi syariah, melindungi jiwa itu adalah hal yang diutamakan gitu ya. Sehingga orang tidak menolak pada, oh ini aborsi ya gitu, tidak pada situ, tapi hukum melindungi jiwa korban perempuan, korban perkosaan misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari strategi di mana sehingga apa namanya, fatwa KUP ini bisa digunakan, dan fatwa ini juga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah misalnya. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi lebih pada ingin merangkul ya Mbak ya, merangkul semua Ya, pihak gitu, semua umat agar bisa menerima, maka kemudian kita menggunakan strategi, teknik dan taktik gitu ya. Strateginya adalah salah satunya gimana sih supaya menggunakan bahasa-bahasa mungkin yang tidak terlalu frontal ya, menggunakan strategi dan metodologi yang itu bisa diterima orang dan kemudian bisa dijadikan rujukan bagi siapapun termasuk pada pemerintah juga. Tadi kan dikatakan ada 3 perspektif, strategi, dan metodologi, ma'ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki. Dan penting juga menggarisbawahi yang konstitusi tadi ya, berlandaskan pada konstitusi dan bukan hanya konstitusi nasional tapi juga internasional ya. Perangkat-perangkat, instrumen-instrumen HAM yang tentu kita banyak ya, instrumen HAM yang itu juga digunakan oleh KUPI. Nah, ini menarik kan? Sebagai negara kepulauan ya, negara Nusantara Republik Indonesia gitu, yang ini juga harus melihat konteks itu gitu. Nah, KUPI ternyata juga melihat konteks itu, selain menjadi gerakan kultural, gerakan sosial ya kan, gerakan intelektual, gerakan banget gitu. Itu perjumpaan tadi aktivis, kemudian ulama, juga kemudian akademisi. Nah, Mbak, tadi Mbak Vera sudah mulai mengangkat tentang fatwa, tentang fatwa KUPI. Nah, ini menarik juga tadi ada dari Mbak Ellen ya, Mbak Ellen mengatakan perempuan sebagai agen. Iya, tadi sudah kita diskusikan ya Mbak ya. Mbak juga mengatakan tadi perempuan ini juga menjadi sumber pengetahuan, perempuan sebagai agent, perempuan sebagai produser, perempuan gitu ya, perempuan sebagai ini ya juga yang sangat penting gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya nih soal fatwa nih Mbak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan keislaman berperspektif gender dan berperspektif perempuan dan korban juga ya. Kalau kita membicarakan tentang korban, tadi sudah ada mengenai kekerasan seksual, yang itu diproduksi oleh ulama perempuan. Secara khusus misalnya kita ambil kasus produk KUPI adalah fatwa yang terkait dengan penanganan kekerasan seksual. Ini kan sangat penting banget dan ini sangat bermanfaat dalam mengadvokasi undang-undang TPKS itu sendiri. Bisa nggak Mbak Pera diceritakan secara singkat proses pembuatan fatwa ini seperti apa gitu? Apa saja poin-poin dalam membuat fatwa ini dan bagaimana kemudian ini bisa menjadi bahan advokasi undang-undang? Dia bisa menjadi rujukan semua orang gitu ya. Fatwa ini kemudian menjadi rujukan gitu ya, dan juga oleh pemerintah. Dan tantangannya apa sih Mbak gitu ketika misalnya membuat fatwa, itu dikeluarkanlah fatwa oleh KUPI, apa tantangan yang paling hebat, paling besar, paling serius yang dihadapi oleh KUPI atau ulama perempuan ketika misalnya mengeluarkan satu fatwa tertentu? Silakan Mbak Vera. ya. Makasih Mbak Ira. Di dalam proses pembuatan fatwa KUPI, fatwa itu isu yang akan diangkat. Pertama saya mulai dari memilih isu yang akan diangkat di dalam fatwa keagamaan. Itu ada proses panjang. Bagaimana kita mendengar persoalan-persoalan terutama yang dihadapi oleh para ulama perempuan di komunitas, dan juga kita melihat secara gerakan nasional gitu ya, isu-isu yang juga menjadi concern gitu ya, yang diangkat. Nah, itu prosesnya
panjang sekali gitu, sehingga kita dari proses-proses itu misalnya kita melakukan halakoh gitu Mbak untuk melihat menemukan isu yang akan diangkat di dalam KUPI, lalu kemudian setelah itu isu itu didapat, itu akan ada proses panjang dari mulai kita merumuskan pertanyaan. Biasanya kita apa namanya untuk membuat fatwa itu kita akan berangkat dari persoalan yang akan kita angkat ya, secara lebih detail dan lebih dalam kita melihat itu. Nah, dari persoalan itu kita akan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi ruang cukup panjang gitu ya, karena pertanyaan ini akan melahirkan jawaban yang bagaimana jawaban ini juga bisa diterima gitu ya dari persoalan itu. Nah, kemudian itu akan ada proses panjang mulai dari halakoh komunitas membuat draft KUPI pertama, lalu ada halakoh regional yang kita akan diseminasikan. Jadi sebelum dibawa ke Kongres Ulama Perempuan tuh prosesnya begitu Mbak. Di komunitas dulu, lalu kemudian dibawa ke halakoh regional. Regional biasanya kita region tengah, timur, dan barat. Lalu kemudian nanti ada halakoh nasional untuk membawa hasil dari jadi dari halakoh-halakoh itu semakin kaya gitu ya. Misalnya kayak terkait dengan kekerasan seksual. Saya kemarin yang mengikuti di fatwa kedua ya. Bagaimana misalnya P2GP. P2GP itu isu-isu pelukaan, P2G itu pelukaan dan apa namanya pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan. Nah, bagaimana P2GP ini menemukan kasus-kasus yang bukan hanya dari hasil riset-riset di tingkat nasional atau di komunitas, tetapi juga kita menemukan kekhasan kasus-kasus itu di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah. Sehingga temuan-temuan inilah yang memperkaya tasawur. Sehingga kenapa fatwa ini penting diangkat, karena sebegitu beratnya gitu ya dampak dari perilaku tersebut gitu, untuk melihat ke situ. Nah, dari halakoh regional itu kita ada halakoh nasional. Nah, dari halakoh nasional itulah kita akan kemudian bawa ke Kongres Ulama Perempuan Indonesia untuk didiskusikan lebih dalam, lalu kemudian kita diputuskan gitu ya. Itu adalah proses-proses mohon maaf. Jadi itu adalah proses pembuatan fatwa KUPI. Nah, ketika mengangkat kasus kekerasan seksual, ini juga sejalan dengan advokasi nasional ya, karena kekerasan seksual begitu masif. Itu aku ada. Ya biarin sayang, biarin. Ke Abi dulu. Ke Abi dulu. Teteh tolong Teteh. Bi tolong Abang Bi. Terus ntar dulu. Jadi apa namanya? Bagaimana sebegitu masifnya kekerasan seksual, kita tahu bahwa itu adalah persoalan besar yang kita sendiri belum punya aturan hukum gitu, di Indonesia belum mempunyai aturan hukumnya. Karena itu kita di fatwa keagamaan terkait dengan kekerasan seksual itu menjadi bahan penting gitu ya, karena penolakan terkait dengan undang-undang kekerasan seksual juga mereka datang dari kelompok-kelompok agamis juga gitu yang menentang karena alasan agama, sehingga fatwa KUPI menjadi menjadi bahan gitu ya untuk melakukan countering narasi gitu terhadap kelompok yang menolak, sehingga ini menjadi bagian dari gerakan perempuan gitu ya di dalam proses advokasi undang-undang TPKS. Tantangan yang paling besar tadi itu ya di dalam fatwa KUPI, saya sebetulnya tantangan internal dan eksternal. Internal itu seringkali kita itu bagaimana awas sayang, awas. Mbak, aku pindah dulu bentar ya. Bocil ya. Ya begitulah. Kakak adik. Kakak adik itu dia. Nah, tantangannya mungkin karena seringkali itu fatwa ini seperti menggugat pengetahuan fatwa yang sudah mengakar di masyarakat misalnya. Misalnya kayak kemarin yang cukup kuat misalnya penolakan misalnya di fatwa KUPI kedua itu terkait dengan sunat perempuan gitu ya.
Kupi kan menggunakan istilah P2GP dan P2GP tanpa alasan medis gitu ya, yang itu melahirkan doror gitu ya bagi anak perempuan, maka itu adalah hukumnya haram. Itu bertentangan banget gitu. NU di fatwanya misalnya sunnah gitu ya, lalu MUI makrumah gitu, lo tiba-tiba haram. Nah ini seperti ini biasanya tantangan, sehingga orang belum baca fatwanya Kupi udah melihat hukumnya itu udah langsung resisten. Tetapi yang menarik bagi saya menjadi bagian dari Kupi itu bisa mempertanggungjawabkan apa namanya metodologi dalam mengambil fatwa ini dengan baik, karena Kupi menggunakan landasan argumentasi agama yang otoritatif sebagaimana digunakan juga di dalam Bahsul Masail di NU ataupun di MUI maupun di Muhammadiyah gitu. Karena itu Kupi cukup percaya diri gitu ya, ketika ada yang menolak itu, yuk mari kita diskusi apa argumentasinya. Kita juga punya landasan argumentasi yang kuat yang juga merujuk pada kitab-kitab mutabaroh atau rujukan-rujukan yang otoritatif gitu ya. Sehingga mungkin itulah yang membuat Kupi cukup kuat gitu ketika juga ada apa penolakan gitu terhadap fatwa keagamaan. Saya kira itu, Mbak. Ya, ya, ya. Menarik ya, Mbak ya. Jadi memang ya sesama umat Muslim dan ini organisasi massa ya Islam besar ya NU Mapan. gitu ya. Yang udah mapan ya, Jadi established yang seperti dianggap mau melawan gitu, mohon maaf sih gitu, mungkin kayak gitulah. jadi ini sebenarnya counter narasi, counter argumen ya, counter argumen tapi berdasarkan alasan-alasan yang argumentatif, alasan-alasan yang kuat yang saya pikir ajakan Kupi itu untuk dialog itu penting banget karena memang selama ini kita kurang dialog ya Mbak ya, jadi sudah saling menghakimi ya, menjudge, sudah saling menyalahkan dan merasa bahwa kita yang paling benar, kita paling baik. Misalnya kita menjadi bagian satu organisasi massa terbesar Islam yang mengatakan bahwa wah yang paling benar adalah mereka gitu atau kita gitu. Nah, sehingga kita menutup pintu dialog dan tidak open minded. Tadi kan salah satu syarat atau kriteria ulama adalah open minded tadi ya. Kalau menurut Mbak Pera dia dikatakan di awal harus membuka pemikiran, harus mau berdialog gitu ya. Kita menggunakan alasan masing-masing dan kita punya alasan yang cukup kuat dan argumentatif. Jadi kalau kata Farid apa salut buat Kupi gitu. Keren banget ini Kupi dan Kupi ini sebenarnya kan menggugat ya. Tadi kalau kata Mbak Pera menggugat fatwa-fatwa yang misoginis yang sudah mapan, established. Kalau menurut bahasanya Mbak Liz Markus merebut tafsir gitu ya, yang misoginis kan, yang patriarki, misoginis dan seksis gitu. Nah ini menggugat, men-challenge, mengkontestasi fatwa-fatwa yang misoginis gitu dan memberikan tawaran alternatif fatwa baru yang ini lebih berorientasi keadilan, kemaslahatan umat, keadilan untuk perempuan, untuk kaum marginal gitu ya, kaum yang tertindas dan teropresi gitu. Salah satunya adalah tadi soal pelukaan ya, pelukaan genital perempuan gitu. Yang menurut Kupi ini haram gitu ya untuk melukai gitu ya. Dan ini masih dianggap sunnah dan makruh di organisasi Islam yang lain gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Makrumah itu kemuliaan. Oh, makrumah. Oke, sunnah dan dianggap mulia. Oke, nah Mbak, ini pertanyaan terakhir, nggak kerasa kita udah 1 jam. Nah, saya ingin bertanya soal tradisi. Jadi bagaimana kemudian bisa mendevelop, mengembangkan, memperkaya gitu ya tradisi dan praktik berpengetahuan dan menggunakan metodologi feminis Islam atau keadilan gender atau tadi yang Mbak sebut sebagai mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki tadi yang berdasarkan konstitusi juga. Bagaimana kemudian bisa mengembangkan ini Mbak? Pertama di tingkat komunitas nih, di pengajian rutin atau majelis taklim misalnya ya kan, ini kan banyak nih jemaahnya yang perempuan-perempuan, majelis taklim perempuan atau majelis taklim yang laki-laki gitu ya, atau pengajian-pengajian di kampung, RT, RW gitu. Nah, seperti apa Mbak agar praktik dan tradisi ini bisa menjadi bagian dari gerakan ulama perempuan yang berdasarkan majelis taklim tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kalangan anak mudanya sendiri. Di kalangan anak mudanya ini salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi internet, melalui internet. Ini kan bisa memudahkan interaksi, komunikasi, dan akses pengetahuan ya Mbak ya, terutama untuk Gen Z nih, milenial, Gen Y, Gen Z ya kan.
Bagaimana kemudian para ulama perempuan ini bisa memanfaatkan internet untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran keislaman adil gender dan juga mempromosikan penegakan hak perempuan. Jadi satu sisi majelis taklim, komunitas ibu-ibu gitu ya, atau RW gitu ya, RT RW atau pedesaan atau kampung gitu, dan juga urban. Tapi satu sisi lagi juga menyentuh gitu ya, merangkul anak-anak muda dengan menggunakan teknologi gitu, teknologi informasi, teknologi internet. Bagaimana kemudian bisa merangkul mereka gitu ya, memberikan kesadaran atau penyadaran bahwa uh, ini penting loh gitu ya, menggunakan metodologi ini anak-anak muda muslimah gitu ya, masih muda-muda gitu ya, bahwa KUPI ini menjadi tonggak sejarah fondasi penting dalam mempraktikkan dan memproduksi pengetahuan gitu ya, pengetahuan-pengetahuan feminis Islam gitu, pengetahuan yang memang apa ya, berperspektif gitu, perempuan dan korban gitu. Bagaimana kemudian mereka tertarik gitu ya dengan produksi pengetahuan KUPI, dengan fatwa-fatwa KUPI gitu ya, anak-anak muda ini bagaimana juga menggunakan internet itu. Dan tadi itu pertanyaannya Mbak, dan tadi ini penting banget ya yang tadi Mbak sampaikan ya, soal kehadiran KUPI, peran KUPI, kontribusi KUPI gitu ya, di dalam perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Tadi berdasarkan prosesnya panjang ya Mbak ya, ternyata yang membuat fatwa tadi ya, halakoh-halakoh komunitas, kemudian di regional atau menjadi region-region, kemudian menjadi halakoh-halakoh nasional gitu. Jadi teman-teman kita bisa mengapresiasi ya, salut dengan KUPI, luar biasa. Itu Mbak pertanyaan saya terakhir, silahkan Mbak dijawab. Oke, terima kasih Mbak Ira. Ada dua strategi yang untuk tadi mendevelop ya, terutama bagaimana fatwa ini tersampaikan di komunitas, di kultur untuk membangun apa namanya norma baru kira-kira ya, yang lebih adil terhadap perempuan. Nah, yang pertama, kita KUPI ini kan dirawat oleh organisasi yang menjadi penyangga gitu ya. Nah, saya akan bercerita Rahima saja. Rahima menjadi salah satu organisasi penyangga di mana pemikiran fatwa keagamaan KUPI itu bisa didiseminasikan di masing-masing komunitas. Nah, Rahima memiliki basis ulama perempuan, terutama mereka yang lulusan dari pengkaderan ulama perempuan yang sudah ada sejak tahun 2005 hingga saat ini. Jadi dan mereka adalah aktor-aktor utama juga di dalam apa namanya Kongres Ulama Perempuan gitu ya. Nah, fatwa keagamaan KUPI, metodologi KUPI ini menjadi bagian yang mereka bawa di komunitas untuk terus disosialisasikan, untuk terus menjadi sebuah perspektif paradigma yang mereka gunakan juga di dalam merespon berbagai persoalan. Di dalam mengorganize komunitasnya gitu ya. Dan dari kesadaran tadi itu loh Mbak, dari kesadaran bahwa kemanusiaan perempuan ternyata ini juga melahirkan inisiatif-inisiatif yang luar biasa di komunitas gitu ya. Bagaimana mereka mengorganize komunitas pengajian yang bukan hanya isinya pengajian, tetapi itu juga menjadi ruang aman, itu juga menjadi ruang untuk pemberdayaan, baik itu pemberdayaan ekonomi termasuk pemberdayaan ekonomi gitu ya. Ini melahirkan gerakan-gerakan yang apa namanya gerakan-gerakan transformatif gitu ya, membangun norma baru, dan itu juga menginspirasi gitu komunitas juga untuk bergerak melakukan upaya-upaya pemberdayaan gitu loh ya, upaya-upaya sehingga mereka apa namanya norma-norma baru itu bukan hanya disosialisasikan tapi juga dipraktikkan gitu ya di dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua, untuk terus merawat, kami juga terus melakukan pengkaderan ulama perempuan, melahirkan para ulama-ulama perempuan baru gitu yang dia memiliki perspektif metodologi yang lahir dari pendidikan yang sistematis gitu Mbak. Bukan hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu sosial, cara pandang, perspektif pengetahuan, dan juga keragaman di dalam melakukan dakwah transformatif. Baik itu di jalur dakwah melalui kultural maupun dakwah melalui digital gitu ya. Bahkan juga dakwah untuk melakukan
perubahan struktural untuk melakukan advokasi gitu. Itu kita berikan di dalam proses pendidikan ulama perempuan ini. Dan kami juga di Rahimah melakukan pendidikan ulama perempuan bukan hanya pada ulama-ulama yang senior, tapi juga ulama-ulama muda nih, kader-kader muda yang kita tahu bahwa mereka inilah adalah penerus-penerus ke depan dan mereka adalah native digital yang mereka punya apa namanya punya kemampuan, punya ruang penguasaan terhadap teknologi yang lebih baik daripada generasi-generasi Ya. di atasnya gitu ya. Saya, Nah, karena itu kita melatih mereka itu untuk apa namanya kreatif membangun alternatif kontra narasi baik itu melalui tulisan maupun dakwah. Misalnya ketika saat ini kami sedang momentum Ramadan, kita membuat Rahimah itu ada sekitar 48 ulama perempuan yang dia memberikan ceramah rutin setiap sore sampai malam dan malam ini, Mbak. Dan kami menampilkan anak-anak muda yang kalau lihat kontennya, caranya, pokoknya asik gitu ya mereka dengan caranya mereka dan itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Artinya gerakan ini kita optimis untuk terus melahirkan kaderisasi sehingga gerakan KUPI ini tidak punah gitu ya harapannya gitu ya. Kita terus melakukan pengkaderan. Dan satu lagi sih Mbak, kita memang kalau Mbak Ira tadi berulang kali menyebut feminis muslim ya, kami memang tidak menggunakan istilah itu. Karena ulama perempuan itu dia diikat oleh dua hal. Yang pertama, gerakan ini atas dasar keterpanggilan iman. Jadi menegakkan keadilan, membela orang-orang lemah, berpihak pada perempuan itu karena keterpanggilan iman yang dimana upaya-upaya itu dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu menjadi tanggung jawab keimanan kita gitu ya. Dan yang kedua itu adalah keterpanggilan sejarah. Bahwa di dalam sejarah itu mulai masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, bahkan dalam konteks Indonesia Nusantara ada banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi gitu, Mbak. Dan itulah yang kita gaungkan sehingga gerakan ulama perempuan itu bisa diterima dengan baik di kalangan pesantren gitu ya maupun di apa namanya komunitas keagamaan pada umumnya. Saya kira itu. Terima kasih. jadi ini merupakan strategi ya, Mbak ya, tidak menggunakan kata feminisme. Betul. Saya Jadi, kira itu karena tapi memang ada juga beberapa bagian perempuan-perempuan Muslim ya yang menggunakan feminisme sebagai feminisme menggunakan kata-kata misalnya feminisme Muslim, feminisme Islam, Islamic feminism gitu ya, ya, uh, yang menggunakan feminisme gitu sebagai metodologi dan juga sebagai sumber keilmuan betul. gitu, tapi juga Betul, itu digunakan. Tetapi ini sebagai sebuah strategi, Mbak, karena apa namanya narasi terkait dengan feminisme kita lebih banyak narasi-narasi yang negatif sehingga kita tidak bicara soal istilah, tetapi substansi apa yang ingin kita sampaikan sehingga itu bisa diterima bahwa di dalam proses ketika mereka juga terbuka ketemu dengan yang lain itu kan sebetulnya proses juga. Oh ternyata bisa misalnya kayak gitu. Jadi itu proses menemukan kenalinya itu dari mereka sendiri gitu ya. ya memang masih banyak juga Mbak ternyata di kalangan Muslim sendiri ya yang kemudian menolak menolak disebut Betul. sebagai gerakan feminisme tapi mengambil metodenya, metodologinya diambil gitu ya, gendernya diambil, feminismenya ditinggalkan gitu, dihancurkan bahkan ditolak gitu. Itu kan Hmm. masih banyak ya. Ada ketakutan gitu terhadap feminisme itu sendiri gitu dan um, di mana misalnya kalau dari KUPI sendiri itu bagaimana sih Mbak ini terakhir Mbak ya apa ya strategi gitu ya gerakan ulama perempuan untuk membangun pemahaman agar jangan takut dengan feminisme gitu misalnya ya. Tapi di sisi lain juga mengembangkan gerakan keadilan gender atau dalam tanda kutip gerakan feminisme yang memang khas gitu, yang khas berdasarkan nilai-nilai atau sumber-sumber dari Islam yang kita gali dari hasanah pemikiran Islam gitu. Tapi satu sisi juga tidak kemudian kita fobia gitu ya, fobia dan juga menganggap dan takut dan kemudian dalam tanda kutip mengharamkan feminisme juga gitu, mengatakan Iya, bahwa wah iya. kita anti feminis, kita bukan feminis, padahal kita juga bagian dari gerakan Betul. feminisme itu dan kita mengambil metodologinya, kita mengambil gendernya sebagai metode, strategi dan analisis gitu, tapi kita menolak. Gimana Mbak kalau Kupi sendiri Nah, bereaksi saya kira terhadap itu? KUPI itu perlahan ya, Mbak. Hmm. Jadi kalau di Rahimah itu kita ada namanya pendidikan pemula dan pendidikan advance gitu ya. Hmm. Nah, di tahapan-tahapan pemula itu kita seringkali menggunakan istilah-istilah yang mengandung kontroversi itu di keep dulu gitu. Tetapi di dalam Oh. prosesnya kita akan mengenalkan juga
Salah satu misalnya pendidikan untuk ulama yang advance itu kita mulai membedah apa itu feminisme gitu. Bagaimana kepemimpinan, pendekatan, dan ternyata ketika ini pengalaman saya bicara di, bukan, saya tidak merepresentasikan mungkin KUPI karena ada banyak sekali di KUPI mungkin. Misalnya saya di Rahimah, bagaimana kami mengenalkan soal kepemimpinan feminis gitu ya. Kepemimpinan feminis ini misalnya dia mulai berangkat dari persoalan yang apa namanya, melihat persoalan yang ketidakadilan gitu ya. Dan bagaimana persoalan ketidakadilan ini dilihat dengan interseksionalitas, soal keberagaman gitu ya. Lalu kemudian bagaimana menguatkan pengetahuan. Lalu kemudian kita berbicara juga soal kekuatan, mengorganize kekuatan. Bahwa di dalam gerakan ini kita ada mengorganize kekuatan gitu, mulai dari mengenal power within, power with, power for, power to gitu ya. Itu adalah bagian bagaimana kita membangun strategi kolektif. Bahwa, dan ini juga kita ajak dialog gitu dengan ulama perempuan. Kalau misalnya mereka menjadi pemimpin tunggal di majelis taklim gitu ya. Sehingga ketika dia tidak ada, matilah majelis taklim itu. Bagaimana kita juga mengajak mereka untuk melihat potensi-potensi di jamaah itu. Jangan-jangan mereka juga ada yang punya potensi, sehingga ulama perempuan dia tidak hanya sendiri, dia membangun apa namanya sharing power. Ketika bicara soal ini, oh ternyata dia anggota kita yang lebih tahu, dan ketika itu dipraktekkan, ulama perempuan merasa apa namanya merasa bahagia ya, karena menemukan potensi-potensi yang ada di komunitas itu, dan dia sendiri jadi punya banyak waktu untuk mengembangkan gitu. Karena kan selama ini majelis taklim saya, kalau nggak ada saya bubar pengajian gitu loh. Misalnya kepemimpinan tunggal gitu ya, yang kita ajak itu ya, bagaimana kita mengenali, mengajak, lalu kemudian ini menjadi mendengarkan gitu ya, sehingga ulama perempuan merasa oh iya ya, kita penting. Jadi nilai-nilai Islam itu mereka sendiri yang connecting kan. Oh ini juga di Islam juga kan kita mengajarkan soal ini, mengapresiasi, menghargai, memberi ruang kayak gitulah ya. Bagaimana membangun ruang aman itu misalnya, oh iya penting juga bagaimana kita Islam itu bisa memberikan jawaban, solusi pada persoalan itu kalau kita nggak paham persoalannya dia itu apa gitu. Jadi kemampuan untuk mendengar, kemudian jadi itu adalah nilai-nilai yang kita berikan, lalu kemudian kita bungkus. Nah inilah yang nilai-nilai yang dibawa oleh yang digunakan oleh gerakan feminis. Karena itu apakah feminis ini misalnya sesuatu yang jauh, yang seperti yang dituduhkan gitu ya. Nah dari situ, dan aku juga merasa bangga ketika ada ulama perempuan mengatakan I'm feminis gitu ya. Jadi itu udah melalui proses kesadaran tersendiri gitu, enggak. Jadi kita ada prosesnya itu tadrij gitu, juga enggak langsung gitu. Jadi ada proses perlahan gitu ya. Bagaimana mereka menemukan sehingga mereka firm, bukan kita, mereka sendiri yang mengakui gitu. Mereka sendiri yang mengakui sebagai bagian dari itu gitu. Saya kira itu sih Mbak. Karena satu kali soal strategi saja mungkin. Dan itu juga saya kira perlu dipahami juga ya, karena narasi itu dibangun secara narasi feminis negatif itu cukup masif. Saya juga senang ketika saya terlibat di dalam advokasi undang-undang TPKS, tuduhan undang-undang PKS itu feminis, KUPI mengkanter. Ini bukan agenda feminis, apa itu feminis gitu ya. KUPI juga mengkanter di dalam buku Q&A RUU TPKS dalam perspektif KUPI, dalam pandangan KUPI. Jadi beberapa hal di dalam tulisan beberapa tokoh, misalnya Kang Fakih juga membuat counter narasi ketika misalnya mohon maaf di tahun 2021 ya, ketua PBNU mengatakan melarang lah jamaahnya feminis gitu. Lalu kemudian KUPI feminis liberal, dan nah KUPI salah satunya Kang Fakih menulis dengan apik sekali feminis, dan itu kita viralkan ke jaringan KUPI ya. Karena menyangkut ketika pimpinan struktur organisasi yang anggotanya banyak, kita tahu anggota KUPI itu mayoritas gitu ya, mungkin Nahdien gitu ya. Ketika ada pernyataan itu kan semua gampang gitu ya. Lalu kemudian kita viralkanlah pandangan Kang Fakih terkait dengan
apa namanya, feminisme menurut dia, pandangan dia gitu, dan dia sebagai laki-laki kita senang karena yang mengkantor bukan dari perempuan. Kalau dari perempuan, nah itu kan pembelaan gitu ya. Tapi ini dari laki-laki juga, tokoh laki-laki, dan itu cukup kuat gitu pengaruhnya. Saya kira itu sih, Mbak. Oke. Jadi bukan berarti Rahima atau Kupi ya, Kupi itu menolak gitu ya feminisme karena memang metodologi yang digunakan juga metodologi feminisme, tetapi tadi strategi, taktik dan teknik gitu ya, eh, dan mungkin lebih mencegah mudarat ya yang lebih besar atau kontroversi yang lebih besar. Tetapi di satu titik, kemudian tadi saya juga mendengarkan senang juga dan bangga juga dengan Kupi karena ternyata tadi seperti yang Mbak Pera jelaskan, ternyata ada tahapan-tahapannya loh gitu ya. Tadi pemula mungkin agar tidak bingung mereka dengan narasi-narasi feminisme gitu. Kemudian sampai pada tahap advance ya, kemudian dikenalkanlah dengan pemikiran-pemikiran feminisme tadi gitu. Dan saya pikir ini juga penting ya untuk mengenalkan ya Mbak ya pemikiran-pemikiran para feminis, feminis Muslim juga banyak kan ya yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa tidak kalah dengan feminis-feminis barat atau feminis sekuler gitu yang ini juga bisa diberikan pemahaman ini kepada generasi-generasi yang terutama yang lebih muda. Nah, kemudian tadi Mbak Pera mengatakan sharing power, kaderisasi ini juga penting sekali dan di Rahima ini ada pengkaderan ulama ya, ulama perempuan dan anak-anak muda yang tadi native atau native technology atau internet atau digital. Ini luar biasa juga ya. Ternyata Rahima juga sudah mulai terlibat di dalam mengkaderisasi perempuan-perempuan muda gitu ya, ulama-ulama, kader ulama perempuan yang akan menggantikan gitu. Dan ini juga bagian dari power sharing ya, sharing power tadi, power with, ya kan? Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini udah setengah 1 jam lebih loh, nggak kerasa banget Iya, kita ngobrol-ngobrol, Mbak Ira. tapi kita dapat pengetahuan banyak, kita belajar banyak dari diskusi kita tadi gitu ya. Dan teman-teman semua, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung bersama kita dan terima kasih khusus untuk Mbak Pera gitu ya bersama dua anaknya yang tadi muncul gitu. Senang saya dada-dada kayak gini. Yang keren banget ya dengan gerakan ulama perempuannya dan Rahima, kaderisasi atau pengkaderan ulama perempuan dari generasi muda. Luar biasa, terus semangat, tetap berjuang, Mbak ya. Pokoknya jangan 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 patah semangat gitu ya dengan banyaknya gempuran dari berbagai pihak dari luar dari dalam gitu ya. Ini kan musuhnya banyak nih ya Kupi ya kan gitu. Nah dari perempuan juga gitu, perempuan Muslim juga, dari laki-laki juga gitu. Nah teman-teman, saya sedikit pengumuman aja untuk edisi spesial Ramadan ini di bulan Ramadan kita ada 3 ya sebenarnya live Instagramnya Saturday Night with Lasok live on Instagram. Yang pertama hari ini, yang kedua itu Sabtu depan tanggal 30, tetapi siang hari waktu Indonesia jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Dan di saya di New York jam 3 sampai jam 4 gitu. Jadi sekalian setelah itu saya sahur gitu. Kenapa? Karena guest kita adalah Pak Kiai Haji Hussein Muhammad dan beliau itu punya pengajian malamnya, jadi nggak bisa malamnya gitu karena punya pengajian tiap malam katanya setelah tarawih. Makanya kemudian kita akhirnya ya sudah jam 2 sampai jam 3 siang bisa gabung ngabuburit, masih lama sih masih bukanya ya. Kemudian di tanggal 6 ini terakhir spesial Ramadan yang terakhir, IG-nya bersama Ikliyah Muzayana ini yang baru dilantik ya, ketua yang baru saja dilantik, kepengurusan baru dari Alimat, dan itu akan di jam 20.15 habis tarawih ya. Jadi 20.15 sampai 1 jaman ke depan gitu. Dan itu temanya dengan Pak Kiai Haji Hussein Muhammad, temanya adalah Islam dan keadilan sosial, dan bersama Mbak Ikliyah Muzayana temanya adalah Islam dan keadilan gender. Nah, itu kemudian di tanggal 21 April setelah Lebaran, nanti kita akan meluncurkan buku ya, ada peluncuran buku dan diskusi buku KCIF atau Kartini Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism tahun lalu. Jadi itu berdasarkan beberapa kumpulan tulisan yang kita seleksi dan sudah kita edit dan menjadi 506 halaman. Ini banyak banget, 506 halaman gitu. Dan ini sekarang kita sudah pre-order. Jadi teman-teman yang mau PO gitu ya, ingin memesan buku ini, buku transformasi feminisme Indonesia
Jadi pluralitas, inklusivitas, dan interseksionalitas, itu judul bukunya. Ini sekarang kita buka sampai tanggal 29 bulan ini untuk tahap 1 pemesanan awal untuk buku ini, dan harganya cukup mengganti ongkos cetak saja. 90.000 ongkos cetaknya dengan 506 halaman, tapi ongkos kirim ditanggung sendiri ya. Gitu. Jadi ongkos cetaknya saja 90.000 karena kan semuanya juga gratis gitu, konferensinya gratis, penulisnya juga gratis gitu, semuanya gratis. Nah, dan ini kita bekerja sama ya dengan Konde dan LSPR, London School of Public Relations, dan juga kerjasama dengan pusat studi kesehatan dan anak dan perempuan di LSPR sendiri gitu. Jadi silakan ke akun sosial medianya Lestok ya untuk pemesanan buku. Jadi ada Google Form yang bisa diisi atau juga bisa ke Tokopedia, sudah ada. Itu ya, dan teman-teman nanti jangan lupa tanggal 21 April kita akan meluncurkan buku dan akan diskusi buku bersama dengan pembahasnya ada Mas Irwan Hidayana, kemudian ada Mbak Rini dari Komnas Perempuan, Teresia Iswarini, ada Suraya, Kak Suraya Kamaruzzaman dari Aceh, dari Pelawar Aceh, dan juga ada satu lagi itu saya lupa ya. Oh, Zuwatun Toibah, teman saya di UI, beliau sudah menjadi profesor di beliau adalah dekan di SIPUIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu. Jadi itu ya, dan satu lagi ada satu kontributor Niko Demes Niko yang baru saja lulus doktoralnya dan akan menjadi pembicara nanti di tanggal 21 April ya, malam jam 19 sampai 21. Gitu. Kita juga menyediakan juru bahasa isyarat dan live streaming di kanal YouTube Lestok. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Kami akan mengupload, mengunggah video kita ini, rekaman ini akan diunggah di kanal YouTube Lestok, jadi bisa disaksikan lagi ya untuk teman-teman yang missed, tidak bisa gabung hari ini. Mbak Pera, makasih banyak sekali lagi Mbak. Tetap semangat ya Mbak ya. Sehat terus, lancar. Mbak Ira. Ya, saya disclaimer kalau misalnya ada hal yang mungkin teman-teman kurang setuju dengan pernyataan saya dari Kupi misalnya, ini mungkin pendapat saya ya terkait dengan gerakan. Mbak Pera tidak mewakili dari Kupi, pandangan Kupi ataupun Iya. bahkan Rahima ya, tapi ini pandangan pribadi seorang Pera Sotarianti gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya Terima kasih yang Mbak Ira, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon pamit. ya, saya juga pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi Sabtu depan dan di acara Lestok ya, ke akun sosialnya jangan lupa akun sosial media, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.